Aduh, aduh, ya belum mulai mbak. Saya lagi nggak tahu nih anak saya lagi remel. Biasanya enggak, hari ini aja. Kan diteleponin terus. Udah berapa orang? 11 ya. Aduh, udah bisa mulai belum ya? Eh, untuk materi minggu lalu ada yang harus saya ulang lagi atau sudah oke semua? Udah bisa kayaknya, mungkin mereka udah. Tugasnya belum ada yang ngumpul ya? Ada yang mau ditanyakan nggak tugasnya itu? Atau belum baca? Atau belum buka tugasnya? Kemarin udah saya naikkan ya. Hmm? Ada kok di itunya, di FB-nya itu kan saya naikin. Yang di PowerPoint itu tugas soalnya. Yang jawaban yang Excel, yang PowerPoint yang soal. Excel itu kan bukan jawaban dari yang PowerPoint, itu jawaban dari buku. Di FB-nya kan ada pesannya tugas untuk minggu depan. Jadi Excel itu jawaban dari modul tes formatif 2, S1 dan 2. Terus ya kan 2 kali saya naikinnya, yang ada tulisan modul 2 di situ ada tugas. Soalnya di PPT jawabannya, jawaban yang saya kasih itu ya minimal cara bantu ngerjakan gitu maksudnya. Gimana ya pesannya, saya lagi cari kemarin tuh tulisannya gimana.
Ada tulisannya kok. Tugas untuk minggu depan, lihat di file modul 2. Nggak ada yang buka ya. Ya, itu soalnya. Kalau yang Excel itu mengerjakan tes apa? Ya, jawaban tes formatif. Ya memang kalau lewat FB itu agak susah sebetulnya. Maksudnya kalau pesan-pesan lewat Facebook ini agak susah. Meskipun sudah di grup tetap aja sering kelewat. Kalau pakai learning khusus gitu agak agak mudah sebenarnya. Kalau pakai FB ya resikonya kayak gini pasti. Oke, Waalaikumsalam Mbak Silma. Jadi gimana ya? Tugas belum. Nggak apa-apa sih, saya tunggu minggu depan. Karena minggu ini saya rencananya kalau bisa 2 bab malam ini saya nggak ngasih tugas. Tapi kalau cuma 1 bab kemungkinan saya ngasih tugas gitu. Masalahnya yang malam ini kan rencananya mau dua bab ya kalau bisa. Cuman ya kita nggak bisa ngejar. Nggak tahu nanti gimana gitu bisa kejar apa nggak. Karena agak-agak saya bilang kemarin agak rumit gitu. Tapi yang rumit sebenarnya bab modul 4-nya. Nah, kalau malam ini kita bisa 2 modul, saya nggak ngasih tugas. Rencananya kayak gitu. Tapi kalau cuma bisa 1 modul, saya kasih tugas gitu. Mm-mm. Ya, modul 3 dan 4 ya. Kalau modul 3 masih lebih mudah lah. Apa Shinkansen? Biar cepet maksudnya. Cepet percuma juga. Saya kasih 2 bab juga percuma, nanti nggak ngerti ya percuma sebenarnya. Makanya saya nggak maksa harus 2 hari ini. Gak bisa mengebut. Ya oke. Mau saya jelasin lagi yang minggu lalu atau langsung presentasi aja? Saya udah ngerekam belum ya? Tapi kalau presentasi saya nggak matiin punya saya. Jadi kalau misalnya ya kalau nggak paham bisa ditanya langsung, bisa dibantu maksudnya. Ya oke, kalau gitu mulai aja. Siapa dulu? Mas Eko apa Mbak Rita dulu? Ya, mau mulai? Oh, Mas Rita. Halo? Nggak jelas ya? Ya. Tuh PowerPoint-nya udah naik ya? Kelihatan kan? Pakai pak lagi. Apa sih, Umi? Hmm. Udah jelas nggak, Bu? Udah jelas. Sudah. Enggak, ini kan kebetulan si Mbak Ritanya lagi apa namanya
si balitanya lagi ke rumah sakit izin bentar, kayaknya sih mau telat Hmm. datangnya. Hmm. Jadi mungkin untuk sementara saya dulu yang presentasi saya juga Nggak apa-apa, silakan. ya yang pertama kok. Sama-sama belajar kok, sama-sama. Nggak apa-apa, nyantai aja. Oh iya Bu, ya masih grogi. Hmm. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam 2 warahmatullahi wabarakatuh. yang beranggotakan saya sendiri Kowi Widodo dan Mbak Ardita Aristiani Ya. yang kebetulan lagi izin sebentar. Halo. Terus pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 3 bahwasanya Halo. yaitu dengan judul Overhead Public. Halo. Jadi mungkin untuk beberapa saat ke depan saya akan mempresentasikan Halo. modul 3. Kok nggak ada Salah suara? slide-nya. Ya, bentar. Baik, yang pertama saya akan mulai dari kegiatan belajar 1 yaitu overhead public itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan definisi overhead public itu. Overhead public itu adalah semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasi pada produk. Jadi overhead public itu yang mungkin bisa dikatakan mungkin kayak bahan kayak kebutuhan dadakan gitu, misalkan ada pabrik pas lagi produksi atau pas lagi agak proses gitu, mungkin ada barang-barang yang mungkin perlu tapi tidak dialokasikan, misalnya kayak order deal mesin itu kan pas waktu mungkin bisa aus atau apa kan bisa tidak diidentifikasi, alokasinya juga kadang kan sudah mendadak gitu. Kemudian berikutnya ini ada dari overhead public ada dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Kecil lagi mas suaranya mas. Yang pertama bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada produknya. Jadi atau cost dari bahan ini tidak disignifikan terhadap cost produk. Ya seperti itu tadi, misalkan ada barang yang kayaknya tuh memang perlu bahan pendukung tapi memang tidak diidentifikasi, misalkan udah produk itu sudah jadi misalkan seperti itu. Jadi hanya sekedar bahan tambahan. Yang kedua, kemudian tenaga kerja tak langsung, yaitu semua pekerja yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung perannya pada produk atau dengan kata lain tidak berhubungan atau terlibat langsung dengan proses produksi. Ya ini mungkin bisa dikatakan seperti mungkin kayak misalkan suatu pabrik mungkin nanti akan punya pengiriman misalkan ke pabrik lain atau ke mungkin ke kayak mungkin kalau misalnya ekspor dia mau kirim ke mungkin ke pelabuhan kan itu kan ada kan salah satu mungkin tenaga kerja tapi dia tidak langsung ikut andil dalam proses produksi produk itu sendiri gitu, mungkin seperti itu. Terus yang kedua ada cost produksi yang tidak tak langsung lainnya. Bisa lanjut. Ya. Terus di sini saya juga menjelaskan ada beberapa jenis cost tak langsung. Tadi ini kita perinci lagi. Yang pertama ada utilitas, upah lembur dan premium, sewa, asuransi, pajak, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan, dan semua cost yang terjadi di departemen pendukung. Jadi kesimpulannya bahwa cost overhead public adalah semua cost produksi yang tidak terkategori sebagai bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi bisa jadi overhead itu salah satu kayak bahan hal-hal yang pendukung dari setiap produksi, tapi ya Mas Ajis beres. Ntar kalau deket ya bisa dikatakan mungkin overhead itu seperti kayak bahan pendukung dari proses produksi dari pabrik, tapi mungkin ada kalanya mungkin tidak teridentifikasi atau tidak teralokasi dari mungkin pengeluaran pabrik itu sendiri. Terus kalau dia dari
karakter dari overhead pabrik itu kita dibedakan menjadi dua bagian atau dua jenis mungkin. Yang pertama, overhead pabrik dengan produk, yaitu tidak dapat diidentifikasi pada produk jadi. Yang kedua, overhead dengan volume produksi, yang dinamakan overhead pabrik dengan produk, atau yang yaitu yang tidak diidentifikasi pada produk. Jadi misalkan mungkin ada pabrik kayak sebuah pabrik elektronik atau pabrik apalah gitu kan. Misalkan dia udah membuat mesin cuci atau membuat radio misalkan. Mungkin ada overheadnya di situ mungkin kayak solatip ya, dikit lah ya solatip atau apa gitu kan. Tapi pas barang jadi barang itunya nggak kelihatan gitu loh. Tapi juga termasuk overhead karena dia juga pendukung dari bahan supaya produk itu jadi gitu. Tapi pas di barang udah jadi nggak kelihatan ini mana sih yang kayak produk overheadnya nih, tapi ada di situ gitu. Bisa lanjut dulu. Ya. Ya, kita lanjut beberapa jenis kita lanjut ke beberapa jenis pola perilaku hubungan terkait dengan volume produksi. Yang pertama tetap, variabel, campuran, semi variabel dan semi tetap. Tetap adalah di mana di sini dijelaskan bersifat besarnya tidak terkait dengan volume produksi. Terus yang variabel biasanya cost-nya berbanding lurus dengan volume produksi. Terus yang kemudian yang campuran adalah dibagi menjadi dua lagi, yaitu berubah pada tingkat produksi tertentu terlewati. Yang kedua, berubah atau bervariasi mengikuti volume produksi tetapi tidak dalam proses yang sama. Nah, di sini apa sih yang menjadi perbedaan gitu? Yang kita udah tahu yang tetap itu yang bersifat besarnya sama dengan terkait dengan volume produksi, yang variabel ya tegak lurus dengan volume itu tadi. Kemudian yang ini yang campuran dibagi menjadi dua lagi. Terus kita lanjut bagaimana sih kalau kesamaan itu dinanyakan dalam bentuk persamaan linear, misalkan ada suatu hitungan gitu kan. Nah, di sini ada rumusnya Y sama dengan A plus BX, yang dimana di sini ada keterangannya, yang A itu kos tetap, yang B kos variabel berbasis kativitas, yang terakhir adalah X adalah volume aktivitas itu sendiri. Nah, kemudian beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel dari cost overhead pabrik campuran. Ini ada 3 lagi kalau nggak salah. Ada sekitar 6, bukan 3, ada 6. Kemudian yang pertama adalah metode observasi, kemudian pendekatan perkayasaan industri, yang ketiga analisis akun, yang keempat diagram serak, kemudian yang scatter graph. Ya, serak. Oke, scatter graph. Ya, yang metode tinggi rendah atau 2-point method, yang F adalah yang keenam adalah analisis regresi. Lanjut. Ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di mana sistem cost aktual dan normal akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah dalam cost aktual cost produksi hanya dicatat ketika cost tersebut terjadi sebagai berikut. Berikut adalah manfaat penerapan tarif overhead pabrik terjadi. Berikut manfaat penerapan tarif overhead pabrik. Nah, di sini adalah bagaimana kita menjelaskan bagaimana sih manfaat penerapan overhead pabrik itu dalam kelancaran proses produksi pabrik. Ini fungsinya untuk apa sih si penerapan tarif overhead itu gitu kan. Nah, ini ada dijelaskan di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada membantu manajemen dalam menentukan cost produksi, yang kedua membantu manajemen menentukan harga jual pokok, yang ketiga identifikasi kata koefisien, dan yang keempat adalah melandaikan fluktuasi akibat adanya cost overhead aktual yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Nanti dulu kali ya, saya jelasin dulu ya. Hitungannya nggak ada ya? Kalau hitungan sih mungkin ya nanti bisa bantu jelasin ya. Oke, saya review sedikit. Dari mana ya? Dari sini kan? Ya, intinya
untuk overhead itu adalah cost selain bahan baku dan tenaga kerja. Itu dulu yang paling inti gitu sebetulnya. Ya. Selain bahan baku dan tenaga kerja. Jadi semua cost untuk produksi merupakan cost overhead gitu. Tapi hati-hati, kadang-kadang di kantor di produksi itu kan ada bagian administrasi. Biasanya kan teman-teman ini semua kerja kan ya. Di kantornya itu kan ada bagian administrasi, ada bagian mungkin pemasaran, terus ada bagian produksi gitu ya. Nah, administrasi itu kadang campur-campur loh, bukan campur-campur. Kadang mereka di kantor yang sama, tapi pekerjaannya kan beda ya. Misalnya ada yang bagian salesnya kebetulan di kantor itu. Nah, hati-hati, yang bagian administrasi yang tidak berhubungan dengan produksi itu bukan cost overhead ya. Sering susah itu gitu loh. Kebayang nggak maksud saya? Ya, jadi di kantor itu kadang-kadang misalnya yang sederhana aja security. Ini kantor nih. Di kantor itu gabung tuh ada pabriknya, ada misalnya bagian penjualannya gitu ya, ada tokonya dekat situ misalnya. Nah, security-nya kan satu orang misalnya, atau enggak usah satu orang lah. Ya namanya security itu kan ada cost security. Nah, gimana Anda bisa tahu security itu untuk bagian produksi atau untuk bagian administrasi? Kira-kira. Nah, itu yang harus dipahami kalau di praktek nanti. Sebenarnya biasanya nanti kita akan belajar ada kita harus bagi gitu, dialokasikan istilahnya. Jadi alokasikan kira-kira berapa persen dari cost security itu untuk produksi dan berapa persen untuk administrasi. Gitu kalau realnya di lapangan ya. Takutnya nanti Anda bingung, kok di kantor saya kok ada bagian apa ya, bagian administrasinya, ada yang administrasi pabrik, ada yang administrasi umum gitu. Nah, itu harus beda. Kalau yang umum bukan overhead, tapi ya administrasi umum namanya. Gitu. Nah, kemudian ini tadi yang variabel, terus tetap, campuran. Ini sebetulnya pola yang sering terjadi untuk cost overhead itu ada 3 macam gitu cost itu. Nah, biasanya kalau bahan baku kan bahan baku itu umumnya variabel kalau bahan baku. Karena kan pasti dia akan berproduksi sesuai jumlah unit yang diproduksi gitu. Cost bahan baku yang digunakan sesuai dengan jumlah unit yang mau diproduksi untuk bahan baku. Tenaga kerja langsung juga lebih sering variabel. Tapi untuk overhead, perilaku biayanya ada 3 macam. Bisa tetap, bisa variabel, bisa campuran, gitu maksudnya. Yang 3 macam ini. Nah, contohnya kalau yang tetap misalnya, kalau biaya kira-kira tetap sewa gedung. Sewa gedung itu kan tetap, ya. Mau produksi tidak produksi kan tetap gitu. Itu maksudnya. Kemudian depresiasi gedung misalnya, kalau dia nggak sewa, dia beli sendiri gedungnya, depresiasi gedung. Kendaraan, depresiasi kendaraan untuk pabrik ya. Depresiasi mesin untuk produksi nggak produksi, tetap gitu ya. Asuransi juga tetap. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau overhead itu sering biayanya tuh 3 macam ini, sedangkan untuk bahan baku dan tenaga kerja cenderung variabel, kebanyakan variabel. Kemudian nah, yang 6 di bawah ini tadi, ini sebetulnya cara untuk mengetahui bahwa cost-nya tetap, variabel atau campuran. Nah, caranya ini untuk mengetahuinya gitu. Kebanyakan sih campuran sebetulnya, yang paling banyak itu campuran kalau udah total ya. Tapi kalau misalnya seperti saya bilang tadi, ya kalau sewa, depresiasi itu sebenarnya seringnya tetap gitu. Nah, ini caranya ada observasi, pendekatan perekayasaan industri, analisis akun, diagram serak tadi ya, scatter graph, kemudian metode tinggi rendah, terus analisa regresi. Nah, yang diajarkan di sini cara menghitungnya metode tinggi rendah, dan analisa regresi nggak ada ya, karena analisa regresi itu ada kalau nggak salah yang pakai yang pakai X kuadrat ya ada saya lupa, ingatnya pakai Excel. Kemudian
metode tinggi rendah dan metode analisa regresi yang di buku ini. Coba dilihat di halaman 3.8 ya. Nah, coba Anda lihat di 3.8 itu ada tabel 3.1. Nah, kita lihat di sini dikasih penjelasan metode tinggi rendah. Nah, kalau metode tinggi rendah itu rumusnya adalah rumusnya halaman 3.10 ternyata. Nah, kalau 3.8 itu scatter graph. Scatter graph itu pakai grafik maksudnya. Jadi hanya menggambar grafik, lihat titik-titiknya, ya, lihat titik-titiknya, nanti ditempatkan gitu sesuai dengan kombinasi antara sumbu X dan Y nya ya, sumbu cost dan sumbu volume jam mesin. Kemudian titik-titiknya dibuat, nanti yang titik, kalau Anda lihat 40.000, lihat semua kan bukunya ya, yang 40.000. Nah, itu yang 40.000 itu merupakan fixed cost. 40.000 itu dapatnya dari mana, tapi nggak jelas di sini. Ya, karena semua asumsinya di atas 40.000 ya, kalau Anda lihat. Nah, tapi kenapa scatter graph kurang bagus? Karena sebetulnya dia masih tebakan gitu sifatnya, masih nebak gitu, karena belum pakai perhitungan ya. Nah, akhirnya pakai yang agak mendingan itu metode tinggi rendah. Nah, pakai metode tinggi rendah itu pakai rumusnya cost tertinggi dikurang cost terendah ya, di halaman 3.10. Kemudian output tinggi dikurang output rendah. Nanti dihitung ya. Kita lihat di latihan 6.7. Ya, 6.7 itu ada 2 soal. Ada yang sudah nyoba ngerjakan? Ya, jadi kalau dilihat dari soal 3.10 tadi, perubahan cost tinggi dengan cost rendah dari data tabel, cari dulu cost tingginya yang mana gitu, yang tertinggi yang mana. Kalau Anda lihat, kita harus lihat di sini karena apa? Kadang-kadang soal di buku ini tuh banyak salah gitu. Hasilnya tiba-tiba nggak tahu dari mana gitu ya di modulnya ini. Coba Anda lihat costnya itu. Cost tertingginya yang mana? Yang 71 ya yang tertinggi ya. Kok ada 72, sorry 72 itu yang November. Dari Januari sampai Desember, cost tertingginya November 72.000. Terus cari lagi cost terendahnya di bulan apa kira-kira? Di bulan September ya, 54 ya, 54,2. Nah, 72 dikurang 54,2 itu costnya. Nah, volumenya juga harus ngikut volume di bulan yang sama. Kita tidak boleh menggunakan angka yang lain. Jadi harus ngikut November dan September berarti kan. Nah, November itu volumenya 45, September itu volumenya 20. Jadi 45 dikurang 20 ya. Jadi dapat totalnya 72 dikurang 54,2 dibagi 45 dikurang 20, dapatnya 712 per jam. Saya belum hitung, tapi 712 per jamnya angkanya bener apa enggak gitu, saya belum hitung. Belum cek di sini. Dapat 712 per jam.
Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan cara nyarinya yang tertinggi terendahnya itu loh? Biasanya soal ini sering keluar. Halaman 3.8. Soalnya 3.8 tapi yang dibahas sekarang 3.10. Tahu ya cara nyari tertinggi terendahnya dulu ya. Oke, terus nah, itu baru dapat namanya cost variable. Jadi maksudnya istilahnya sih sebenarnya koefisien. Koefisiennya itu apa namanya? B-nya ya, cost variable itu B-nya. Karena itu belum kita harus mencari cost tetap. Nah, cost tetap ada rumusnya lagi. Rumusnya itu bisa salah satu kita pakai. Nah, cost tetapnya itu cost total saat titik tinggi. Tadi titik tinggi cost totalnya tingginya 72 kan ya, 72.000. Dikurangi cost variable dikali output tinggi. Cost variabelnya udah dapat 712. Output tinggi tadi 45. Jadi dapat cost tetapnya 39960. Nah, baru dimasukkan ke rumus tadi ya, Y sama dengan A plus BX, Y itu cost campuran total ditambah 39960 ditambah 712X. Itu cara mencarinya. Nah, kemudian di tabel 3.2 itu regresi menggunakan metode regresi. Nah, kalau regresi itu harus dihitung dulu itu. Kemarin ada yang nanya saya tapi saya lupa siapa yang nanya itu. Dan nanya gitu cara ngerjakannya ini. Atau Mas Eko mau nambahkan? Enggak. Enggak langsung. Baritanya udah balik belum? Belum ya? Kayaknya udah jelas sih masalahnya, jadi ya. Oh, jelasnya apa? Mungkin temennya ada yang belum tahu atau apa yang nggak ngerti di hitungan. Saya sih kalau regresi sih nggak. Kalau soal ujian maksudnya ya bukan ini sih, bukan maksudnya nggak mungkin keluar, mungkin saja sih keluar, tapi kayaknya ya kemungkinannya jarang. Yang sering keluar saya bilang itu biasanya sih high glow method istilahnya tadi ya, tinggi rendah. Kalau yang regresi ya memang harus dibuat rumusnya, jadi harus pakai rumusnya B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat. Untuk cari B-nya ya, cari B-nya gitu. Jadi Anda harus buat dulu X kali Y. X itu yang mana? X itu quantity ya biasanya. Kemudian Y itu kan yang harga. Nah, X kali Y dibuat. Kemudian dibuat lagi X kuadrat. Nah, X kuadrat tuh X yang dikuadratkan ya. Habis itu nanti ya di jumlah ke bawah gitu. Baru dihitung ya rumusnya. Tapi ini ada rata-rata juga ya, jadi harus cari rata-ratanya rumusnya. Yang mana ya rumus rata-ratanya? Nggak ada di sini. Cara mencari dua rata-rata, ya rata-rata X dikali 4 itu rata-rata Y. Ya harusnya rumusnya pakai rata-rata. Di sini nggak disebut rata-ratanya. Nah, kemudian sistem cost aktual dan normal. Untuk sistem cost aktual dan normal ini nanti kita realnya ketika job costing yang paling ini nanti ya, itu sebetulnya pakai normal costing istilahnya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke proses costing nanti kebanyakan pakai actual costing. Nah, maksud actual costing itu cost yang
sebenarnya ya, yang sesungguhnya gitu. Nah, sedangkan normal costing itu sebenarnya alokasi ya. Jadi kalau aktual costing itu eh, aktual costing itu misalnya harga beli, ya jangan harga beli, ya harga beli lah boleh, harga beli misalnya 10 ya, saya bisa nulis nggak ya, 10 kali nggak bisa, 10 kali 10 misalnya ini 10 harga dolar gitu ya, 10 harga terus kali 50 unit misalnya, ini real 50 unit, 10 kali 50 itu namanya actual costing ya. Kalau kalau actual costing seharusnya biaya bahan, tenaga kerja, itu pasti pakai aktual berapapun yang digunakan gitu ya, jam kerja. Tapi kalau overhead itu ada yang namanya normal. Ini kan berarti 500 tadi ya. Normal costing tadi. Normal tadi itu sebetulnya kombinasi antara aktual dan normal. Nah, biasanya tarifnya ini ya, misalnya tarifnya ini 11 gitu. Kemudian normalnya penggunaannya 50. Ini contoh, saya kasih contoh. Berarti ini 550 ya. Untuk beda aktual dengan normal. Nah, bedanya sebenarnya ini. Tarifnya ini, tarif normal ini namanya tarif alokasi. Sedangkan ini yang tarif yang sebenarnya, harga yang sebenarnya gitu. Nah, harga yang sebenarnya ini dengan dengan jumlah quantity yang sebenarnya totalnya sama dengan 500. Sedangkan ini cuma harga alokasi dikalikan dengan 50 dapat 550 gitu. Kok pakai harga alokasi? Pertanyaannya gitu. Kenapa harga alokasi? Kok nggak pakai harga yang sebenarnya ya. Itu bedanya. Jadi kalau ini namanya normal costing, cost normal. Kalau ini namanya cost aktual ya. Itu bedanya, pakai alokasi. Nah, pelajaran alokasi ada di materi kegiatan belajar 2 gitu, penentuan tarif overhead. Nah, itu alokasi sebetulnya. Oke, lanjut presentasi lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau mau belajar regresi, saya kasih soal. Saya mah tinggal ngasih soal saya banyak. Banyak stok soal saya. Saya tinggal nunggu aja kalian nyetor tugas. Pokoknya sampai akhir semester saya lihat berapa nih masing-masing orang tugasnya gitu aja. Saya kasih aja tugas terus kalau perlu. Karena banyak soal saya. Saya kemarin pulang ke Indo kan saya punya buku soal-soal akuntansi biaya. Ya udah saya bawa aja, itu juga mau bawa satu buku aja. Tinggal kalian mau ngerjakan apa enggak. Karena harus latihan, kalau enggak bisa nanti. Oke, lanjut Mas Eko. Jadi tadi saya sampai kasih pengantar cuman ada alokasi dan ada ini, nanti aplikasinya di bab ini gitu. Gimana sih sebenarnya yang namanya alokasi? Ya. Mana? Ya, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Bu Arti yang udah jelasin berdasarkan materi yang tadi yang mungkin nggak ada di presentasi kami gitu kan. Mungkin saya akan lanjutkan lagi ke presentasinya kegiatan belajar 2, yaitu penentuan tarif overhead dan departemen rumah. Yang pertama adalah tingkat aktivasi estimasi, adalah di mana tingkat aktivasi sangat penting karena merupakan sebagai dominator dalam penentuan tarif overhead. Berikut adalah beberapa estimasi tingkat aktivasi. Dominator itu apa Mas? Biar nggak bingung Mas. Dominator itu apa? Denominator. Apa?
Kira-kira teman-teman bisa ngerti apa itu? Halaman berapa sih saya malah nggak ketemu? Denominator. Oh iya, iya. Ketemu. Hmm? Sebentar, sebentar. Gak tahu ya. Itu ada dalam kurungnya. Penyebut. Takutnya ketinggian temannya nggak ngerti maksudnya. Penyebut, penyebut itu pembagian. Ah, Ya saya tadi kan udah pembagi, saya kedengaran saya. pembagi. Ya, Kayak pembagi lah. penyebut. Nah, berikut adalah beberapa estimasi tingkat aktivasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah kapasitas teoretis atau ideal, yaitu jumlah output atau produk yang dapat diproduksi oleh suatu departemen atau pabrik. Asumsi yang digunakan pada kapasitas teoritis ini adalah yang pertama adalah produk yang dilakukan dengan kecepatan dan kemampuan penuh. Yang kedua, tidak perlu terjadi kekurangan pesanan penjualan. Yang ketiga, tidak perlu terjadi interupsi dalam produk akibat perawatan mesin dan lain-lain. Yang keempat, kemudian pabrik beroperasi selama 24 jam atau 7 hari. Ini mungkin yang dinamakan kayak teoritis ideal itu mungkin adalah ketika suatu pabrik atau departemen itu mengalami produksi yang prosesnya bisa dibilang normal atau mungkin maksimal lah hasilnya gitu, karena dilihat dari produksi antara produk yang dilakukan dengan kecepatan penuh kan termasuk mungkin mengurangi kuantitas dari pengeluaran output produk itu sendiri. Terus yang kedua, tidak perlu terjadi kekurangan pesanan penjualan karena udah outputnya produk udah tinggi, kemudian kecepatan juga udah stabil itu kan, jadi mungkin pesanan akan terhandle oleh proses daripada pabrik itu sendiri karena udah kecepatan proses sudah maksimal gitu kan. Terus yang ketiga, tidak perlu terjadi interupsi dalam produk akibat perawatan mesin. Ini mungkin bisa diartikan karena kalau mungkin ada kayak perawatan mesin secara berkala, antara perawatan mesin kemudian mesin-mesin itu dirawat dengan baik dengan berkala, nggak mungkin terjadi interupsi terhadap produk yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri gitu. Kemudian pabrik beroperasi selama 24 jam. Ini juga 24 jam per 7 hari. Ini kan juga karena mesin atau pabrik juga itu kan ada keterbatasan untuk beroperasian. Kalau misalkan dia terlalu lebih over maksimal gitu kan, mungkin mesin juga bisa gampang rusak, atau mungkin pabrik juga nggak ada batasan juga untuk proses jam kerja pabrik itu sendiri kan, harus ada batasan. Jadi bisa dihitung lah, misalkan dalam 1 minggu mesin harus beroperasi sekian jam, kemudian harus istirahat atau retire mungkin harus berapa jam seperti itu. Terus maka pabrik menghasilkan output yang paling maksimal kapasitas pabrik 100%. Ini adalah buah dari bagaimana suatu departemen atau pabrik yang memakai teoris atau ideal tadi. Mungkin pengeluaran pabrik secara keseluruhan, output pabrik bisa secara maksimal. Terus yang kedua adalah kapasitas praktikal atau realistik adalah tingkat produksi maksimum yang dapat dicapai dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan adanya interupsi dalam produk. Yang kedua, tidak ada kekurangan pesanan penjualan, dan pengurangan dari tingkat teoritis ke tingkat praktikal berkisar antara 15-25%.
memastikan dengan kapasitas pabrik sebesar 75 sampai 85%. Mungkin teori yang tadi mungkin lebih ideal kali ya kapasitasnya daripada yang sekarang praktikal realistiknya, karena di mana di sini ada menjelaskan tentang mempertimbangkan antara interupsi juga dalam produk, karena kalau interupsi dalam produk kan sebisa mungkin harus diminimalisir gitu kan. Terus kemudian tidak ada kekurangan pesanan penjualan. Nah, ini maksudnya asumsi di sini itu sebisa mungkin perkiraannya tuh mencapai target sekian ya, karena kapasitas praktikal realistiknya seperti itu. Terus yang ketiga, kapasitas normal atau jangka panjang. Ini adalah di mana kapasitas produksi yang didasarkan pada kapasitas produktif praktikal ditambah adanya penyesuaian permintaan atas produk yang dihasilkan. Ini kapasitas normal atau panjang ini mungkin suatu produknya itu bisa dicontohkan. Mungkin suatu perusahaan itu mungkin berproduksi produk, tapi produknya itu mungkin penyerapan konsumennya itu agak lama, agak normal, nggak produk yang jenisnya mungkin produk yang cepat habis, mungkin agak lama, jangka panjang. Kemudian suatu perusahaan kan harus memperkirakan juga ini ntar permintaan selanjutnya agak lama nggak sih gitu kan, jangka panjang nggak sih. Nah, mungkin perusahaan juga memperkirakan sampai itu penyerapan konsumen juga. Misalkan produk yang semi inilah nggak terlalu lama juga, nggak terlalu cepat-cepat juga gitu. Jadi dia pertama melihat dulu serapan konsumennya tuh seberapa besar, baru dia akan produksi yang lebih lagi gitu. Kalau terhadap permintaan banyak, dia pesannya lebih banyak, misalkan dikit ya mungkin ditahan dulu permintaan konsumennya berapa banyak. Contoh adalah kapasitas aktual ekspektasian atau jangka panjang. Tingkat aktivitas aktual umumnya berfluktuasi antara periodenya karena adanya perbedaan estimasi jumlah produk yang diproduksi. Ini mungkin kalau bisa dicontohkan produk itu produk yang mungkin yang kebutuhan masyarakat itu agak lama, kebutuhan konsumen itu agak lama. Ya mungkin seperti contoh kayak produk mesin kan, misalkan kayak kompor gitu kan, dia kan agak lama jangka panjang kan, gak mungkin beli kompor tiap hari. Terus kemudian ada perbedaan kan, gak mungkin kompor kan rusak dulu baru dia beli gitu kan. Nah, ini yang dinamakan ekspektasian di jangka panjang gitu. Jadi perkiraan jangka panjang ini karena barang ini nggak bakal kebutuhan itu cepat, setiap konsumen itu misalkan habis beli dia cepat beli lagi, nggak mungkin hari ini beli kompor besok beli kompor, buat apaan gitu kan. Terus ya, kita lanjut, yang kelima adalah kapasitas nganggur yang berlebih. Adalah kapasitas menganggur yang dihasilkan dari adanya kekurangan membrana penjualan. Kapasitas berlebih dihasilkan dari kapasitas produksi yang lebih besar daripada kapasitas ekspektasi yang dibuat atau akibat adanya ketidakseimbangan dalam peralatan atau mesin. Ini mungkin kalau mungkin produk yang nganggur itu mungkin ada dicontohkan suatu perusahaan mungkin membuat suatu produk. Nah, kemudian tapi produk tersebut mungkin tidak terserap oleh masyarakat atau mungkin kurang sesuai gitu loh. Jadi produk itu ya agak lama, lakunya agak lama. Terus bisa mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang kedua mungkin ketidaktepatan dalam pemasaran, tempatnya mungkin yang salah, atau mungkin emang barang tersebut emang tidak begitu primer di dalam masyarakat, mungkin nggak terlalu primer banget. Jadi
masyarakat nggak harus belilah barang tersebut gitu. Jadi mungkin agak lama, bukan nganggur itu bukan berartian barang itu nggak laku, bukan, tapi mungkin agak lama pemakaiannya atau kebutuhannya mungkin agak lama. Terus ekspektasinya adalah mungkin pas kalau yang di semua yang kedua ini kapasitas berlebih dan yang dihasilkan dari kapasitas produksi yang lebih besar daripada kapasitas ekspektasi yang dibuat atau akibat adanya ketidakseimbangan peralatan dan mesin. Mungkin ekspektasi pabrik ini kayaknya laku berat ini, misalkan dia bikin kayak apa yang sekarang yang paling laku ya mungkin ya, kayak yang paling ini mungkin kayak Apa? gadget ya, yang paling laku Gadget. kayak gadget misalkan. Ya bisa. Kakek gadget gitu. Terus misalkan si ada perusahaan yang misalkan dia ngeluarin ini banyak nih, waduh nih dia buat banyak, ekspektasinya mungkin ini bakal laku nih karena produk saya ini unggul gitu. Tapi pas pas pengeluaran besar, tapi minat masyarakat kurang begitu tinggi terhadap barang tersebut. Nah jadi mungkin udah ekspektasinya tinggi, udah produksinya udah bikin yang banyak, tapi ekspektasinya ketidakseimbangan dalam ekspektasinya minat masyarakatnya rendah. Jadi ya bisa jadi seperti itu juga, ketidakseimbangannya tuh dalam artian yang seperti itu maksudnya. Mungkin ekspektasi. Ya boleh lanjut. Saya mau lanjut menjelaskan bagaimana anggaran operasional pabrik. Ini ada sebuah contoh anggaran pabrik. Anggaran operasional pabrik bisa dilihat di PowerPoint-nya. Halaman berapa itu? 3.3 ya. Terus lanjut atau gimana nih? Halaman berapa sih? 2000 PT Anugerah. Oh ya. Mau dijelaskan atau gimana nih Mas? Halo? Juwita. Gimana? Lanjut. Kita lanjut pembahasan yang berikutnya adalah basis penentuan tarif operasional pabrik. Di sini ada rumusnya, kita bisa lihat rumusnya tarif operasional pabrik adalah operasional pabrik teranggarkan dibagi basis tingkat aktivitas estimasian. Jadi keterangannya adalah dapat dinyatakan per unit, per jam, per rupiah. Untuk basis yang dinyatakan dalam rupiah, tarif harus dikalikan dengan 100 agar didapat hasil berupa presentasi. Yang kedua adalah disebut cost operasional pabrik estimasi. Terus kemudian ada beberapa basis juga yang dapat digunakan dalam penentuan tarif operasional pabrik. Yang pertama adalah unit produksi atau output visit. Ini bisa dilakukan juga tarif operasional pabrik atau per unit. Per produk adalah operasional pabrik teranggarkan dibagi unit produksi estimasinya. Mungkin kalau rumus bisa dipelajari sendiri ya. Terus? Nah ini yang kita akan persoalan tadi, ada kos bahan baku. Adalah terdapat hubungan antara kos overhead pabrik dengan kos bahan baku. Ini terjadi ketika banyak pekerjaan produksi yang melibatkan penerimaan, inspeksi, penyimpanan, pengambilan kembali, dan penanganan bahan baku yang mahal.
ini ada sekitar ada tiga rumus yang mungkin bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dari sisi dari cost tenaga kerja langsung adalah cost overhead pabrik teranggarkan di per pos DKL estimasi kali 100 itu biar bisa dapat presentasinya itu. Ya, yang kemudian ada cost tenaga kerja langsung bisa dirumuskan presentasi dari cost bahan baku adalah sama dengan overhead pabrik teranggarkan per cost bahan baku estimasinya kali 100 juga. Nah, kemudian di sini ada jam kerja langsung dengan rumus juga tarif overhead per JKL sama dengan nilai cost overhead pabrik teranggarkan per jam kerja langsung estimasinya. Ini mungkin rumus bisa dibaca juga di jam 3.24 sampai 3.25 3.26 bisa dilihat di situ. Contoh-contohnya juga ada di sini cukup. Kemudian bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Ini masih berhubungan dengan yang tadi antara kalau misalkan rupiah itu satuannya bisa jam mesin terus kemudian kayak jumlah gitu kan. Ini yang kebetulan ini sama masih tadi, ini masih lanjut, yaitu kalau rumus dari jam mesin adalah rumus overhead pabrik per JM itu adalah jam, terus jam adalah sama dengan cost overhead pabrik teranggarkan terus per atau dibagi jam mesin estimasinya. Kemudian kita lanjut ke transaksi, yaitu ke-6 itu transaksi. Semakin besar diversitas dan kompleksitas dalam lini produk, maka semakin besar juga jumlah transaksinya. Ya otomatis kan mungkin kita bisa logikakan kan kalau misalkan kompleks produknya lebih mahal, apa namanya, bukan maka semakin besar juga jumlah transaksi. Jadi mungkin semakin besar diversitasnya suatu produk di dalam ini produk, maka semakin besar juga jumlah transaksi. Itu mungkin salah satu hubungan. Diversitas itu macamnya ya, sama lah kompleksitasnya. Kalau Banyak gitu jenis produknya itu. yang lebih banyak produk di produk, maka semakin besar juga jumlah transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah cost dan jurnal overhead pabrik dibebankan. Di sini ada rumusnya, overhead pabrik dibebankan sama dengan tarif overhead dikali input aktual yang digunakan. Kemudian ada E, yaitu cost dan jurnal overhead pabrik aktual. Di sini adalah overhead pabrik aktual diakumulasi pada akun kontrol, yaitu akun overhead pabrik kendali. Dan ada perilaku dan disposisi variasi overhead pabrik. Di sini ada sekitar tiga variasi. Di sini yang pertama adalah variasi overhead pabrik adalah selisih yang terjadi antara overhead pabrik kendali atau aktual dengan overhead pabrik yang pabrik dibebankan. Terus yang kedua, jika overhead pabrik dibebankan lebih besar daripada overhead pabrik, maka terjadi kondisi terbeban lebih atau overreliant. Kemudian yang ketiga adalah apabila overhead pabrik dibebankan lebih kecil daripada overhead pabrik aktual, terjadilah terbeban kurang atau underreliant. Ini overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik kendali. Iya. Gimana? Itu kayak sebuah diagram kemenangan parasi. Kok hilang mas suaranya?
ini jika overhead pabrik dibebankan lebih besar daripada overhead pabrik, maka terjadi kondisi udah kok Bu. Udah ya? Oh ya udah. Udah. Ya, ya. Ya mungkin Kerja di apa Mas? Kerjanya di mana? Di pabrik atau di rumah sakit? di pabrik Bu. Di pabrik. Kebetulan di pabrik. Jadi sebetulnya paham ya gimana di pabrik gitu ya? Ya lumayan. Kalau menurut saya sih penjelasannya lumayan gitu. Pas bagian manajemennya bisa, tapi pas bagian accountingnya pusing ya. Karena akuntansi biaya itu combine antara manajemen dan akuntansi, itu permasalahannya. Saya otak kanan berarti ya. Ya itulah gitu masalahnya di situ. Tapi oke, nggak masalah, paham kok. Cuman pas bagian hitungan memang harus saya bantu dijelaskan. Oke, silakan tutup aja Mas, saya lanjut. Oh ya, saya dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya dari teman-teman dari kelompok 7, dan akhir kepala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut dulu ya, mudah-mudahan. Tapi saya pengennya sampai latihan nih. Kalau kayaknya nggak kekejar deh malam ini kelompok ini. Saya lanjut dari mana kira-kira? Ya, untuk bagian pertama tadi tentang kapasitas-kapasitas, ya apa namanya tuh, aktivasi, estimasi kapasitas teoritis dan sebagainya tadi kayaknya udah cukup lengkap ya. Sebetulnya sih ini intinya untuk menjelaskan pas masuk ke apa estimasian itu, kita mau menentukan berapa sih wajarnya gitu loh, suatu misalnya suatu mesin digunakan berapa jam wajarnya gitu. Sebenarnya itu untuk membantu kita membuat estimasi. Mungkin kalau orang yang kerja di pabrik paham lah, dia misalnya 1 bulan mau berproduksi berapa sih gitu. Nah itu paham, itu wajar. Jadi di dalam teorinya ada kapasitas praktis realistis, ada kapasitas teoritis. Nah, kalau teoritis itu setahu saya sih kadang-kadang itu kalau kita lihat di mesin, misalnya Anda beli mesin apa ya, kira-kira mesin apa ya yang itu ada tuh, misal printer aja. Printer tuh ada tulisan berapa sih kapasitas misalnya per hari atau selama. Biasanya sih kalau kayak printer itu ya selama dipakai sebetulnya kapasitasnya berapa gitu. Itu ada. Nah, itu untuk menentukan, untuk kita membantu kita membuat anggaran kos produksi sebetulnya. Kita nggak bisa buat anggaran kalau kita nggak tahu berapa kapasitasnya. Makanya ketika belajar kapasitas tadi teoritis, praktis, kemudian ada normal, ada ekspektasi jangka panjang ya, ada menganggur dan sebagainya. Itu diperkirakan semua sampai muncul yang namanya di halaman berapa tadi, namanya muncul di halaman 3.3 kalau nggak salah. Itu ada cost-nya jadinya jatuhnya. Jadi ketika suatu mesin bekerja 10.000 jam, cost-nya berapa? Ya, cost-nya kan kalau kita lihat tetap, itu ada tetapnya sama tetap, tapi ada cost variabel sehingga muncul total cost per unitnya, per jam mesinnya berapa gitu. Nah, jadi fungsi dari kita tahu kapasitas-kapasitas tadi sebenarnya adalah untuk membuat anggaran produksinya berapa sih sebenarnya. Nah, keluarlah yang namanya anggaran overhead gitu ya. Itu untuk perkiraan, membantu membuat perkiraan sebetulnya fungsinya. Kalau Anda jadi manajer ini harus tahu. Kalau Anda kerja di manajer ya harus tahu. Kalau cuma bagian produksi sih enggak. Atau cuma bagian gudang, menerima barang, cek barang, enggak sampai. Tapi kalau ketika Anda memutuskan untuk jadi manajer dan Anda harus tahu mau produksi berapa, cost-nya berapa, satu lini dan satu satu project itu berapa cost-nya, Anda harus paham yang begini. Ya, minimal tadi yang paling gampang ngeceknya adalah kalau jam mesin, lihat di mesin itu ada kapasitasnya. Dia kenapa? Ya amin lah jadi manajer ya enggak, udah paham produksi. Ya minimal nggak usah manajer lah, kalau punya usaha sendiri nanti mau buat produksi apa, nah Anda harus lihat mesinnya berapa bisa produksi, jangan dipaksain. Terus berapa bisa diproduksi, harga mesinnya berapa. Jadi sebetulnya cost mesin itu berapa sih gitu loh.
Iyalah, produksi opak pun bisa. Pengeringnya, mesin pengeringnya misalnya, bisa dipakai berapa tahun, harganya berapa. Yang saya bilang anggaran nanti sebenarnya harga mesin itu berapa gitu. Dibagi berapa tahun bisa dipakai mesin itu. Itu cara berpikirnya kalau di sini sebenarnya fungsi kapasitas produksi tadi. Cara mikirnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke hitungan. Itu kalau Anda udah real ke lapangan nanti. Kita masuk ke hitungannya. Nah, di sini ada penentuan tarif overhead pabrik. Jadi setelah kita tahu kapasitas produksi, terus tahu anggarannya, tadi kan ada anggarannya. Nah, dari situ baru kita buat yang namanya tarif overhead. Nah, tadi sebelum di materi sebelumnya tadi kan saya buat ada hitungan yang 10 sini ya, saya balik lagi ya. Ini loh 10 dolar, 11 dolar. Tadi kan 10 kan real ya, saya bilang. 11 ini yang saya bilang tadi aku alokasi, saya bilangnya alokasi. Nah, atau dibebankan. Nah, itu ada di sini. Tarif overhead pabrik. Nah, yang 11 tadi sebetulnya tarif gitu. Cuman tadi kan saya menjelaskan nanti ada angka segini gitu, namanya alokasi. Tarif alokasi produksi atau tarif overhead pabrik. Nah, tarif ini cara ngitungnya, rumusnya ini secara umum, overhead pabrik teranggarkan. Jadi anggaran yang tadi udah dapet, angkanya anggaran misalnya yang kalau mesin saja sih gampang ya. Kalau mesin saja itu cuman harga mesin dibagi mesinnya misalnya bisa berproduksi berapa ribu unit. Anggaplah misalnya mesin beli 100 juta, bisa berproduksi 100 ribu unit. Jadi berapa sih cost overheadnya gitu. Bisa nggak dibagi 100 juta dibagi 100 ribu unit berapa? Kalkulatornya mulai ya, saya mau nanya angka misalnya 100 juta dibagi 100 ribu, nolnya ilangin 1, 1000 ya. Jadi cost tarif overhead pabriknya atau cost overhead pabriknya 1000 ya, 1000 rupiah ya. Nah gitu caranya. Ya mungkin pusing nyarinya tuh angka yang teranggarkan tuh dari mana ya, emang dari soal sih kalau di sini gitu. Tapi kalau itu sebetulnya caranya tadi seperti saya jelaskan di awal. Nah kemudian sudah dapat itu, ini kan contoh paling sederhana nih yang saya tadi pakai contoh. Sebenarnya contoh saya tadi contoh jumlah unit yang bisa diproduksi ya dari mesin itu ya. Berarti sebetulnya saya udah pakai contoh yang nomor 1. Nah, di sini kan ada beberapa basis yang dapat digunakan untuk tarif overhead pabrik. Bisa unit produksi atau output produksi. Nah, output produksi tadi saya contohkan tadi mesin dibeli harganya 100 juta, ternyata mesin itu hanya bisa dipakai untuk memproduksi 100.000 unit. Ketika sudah lebih dari 100.000 unit, mesinnya aus, harus diganti gitu. Yang paling gampang kalau cowok mungkin sepeda motor. Sepeda motor tuh beli motor misalnya Anda di kampung beli Matic misalnya. Ini sebenarnya cuma bisa dipakai berapa kilometer sih gitu loh. Kalau sudah sekian kilometer udah bisa dipakai nih, mesinnya udah mati misalnya gitu. Nah, itu contohnya ya. Harga motor 12 juta bisa dipakai cuma berapa ribu kilometer misalnya. Itu cara mikirnya sebenarnya. Nah, itu namanya output. Ya, output fisiknya berapa unit yang bisa diproduksi. Nah, kemudian ada juga dipakai bahan baku. Kok bisa ya gitu ngitung overheadnya pakai bahan baku gitu ya. Nah, kalau pakai bahan baku itu maksudnya gini, bahan baku tenaga, saya malah bingung. Rumusnya kemana-mana ya. Bahan baku itu maksudnya misalnya sebetulnya ini juga cuma yang namanya alokasi ya. Alokasi kan nggak mesti, sebetulnya belum tentu nggak real benar, namanya juga alokasi. Jadi kalau tadi unit produksi, kalau bahan baku ini biasanya itu pakai perkiraannya gini. Oh, di departemen produksi itu kegiatan unit pendukungnya itu kebanyakan ngurusin bahan gitu maksudnya.
bahan, misalnya departemen pertama, misalnya kalau kita mau produksikan departemen awal itu bahan baku ya, bahan baku diolah gitu. Ternyata di departemen awal itu bagian orang-orang yang berhubungan dengan pendukung